Ada seorang pria bernama Ching Fen. Ia mengikuti seleksi penerimaan anggota kepolisian bagian kriminal. Sayangnya, ia gagal mengikuti tes itu. Ching yang memang menyukai hal-hal yang berbau misteri nampak murung setelah gagal tes. Neneknya menghibur Ching dan membelikan Ching tiket pesawat ke Thailand untuk menemui pamannya Tang Ren. Neneknya mengatakan kalau pamannya adalah detektif nomor 1 di Chinatown, Thailand. Tepat pada malam itu, sekelompok polisi yang dipimpin polisi Huang nampak sedang dalam misi penggerebekan di sebuah lokasi. Sayangnya, target mereka sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di TKP kemudian muncul polisi Thai yang ternyata menghendaki kasus itu menjadi kasus penyelidikannya juga. Saking antusiasnya kedua polisi ini, mereka sampai adu jotos untuk bisa merebut kasus pembunuhan itu. Ahli forensik di TKP kemudian menunjukkan alat bukti pembunuhan. Ching akhirnya tiba di bandara Thailand. Ia mencoba menghubungi pamannya, tapi tidak bisa. Hasil otopsi akhirnya keluar. Seseorang membawa hasilnya. Huang dan Tai kembali saling berebut untuk menjadi orang yang pertama membaca hasil otopsi itu. Wah, hawa persaingan kedua polisi ini begitu tinggi ya. Tingkah konyol kedua polisi ini memang menjadi hiburan tersendiri di film ini. Hasil otopsi. Korban bernama Sompat, pria berusia 37 tahun, pemilik workshop Sompat. Korban juga adalah tersangka perampokan emas di Chinatown. Penyebab kematian adalah pukulan keras di kepala korban. Tersangka diperkirakan seorang pria dan membunuh dengan menggunakan besi Vajra. Sidik jari sementara diproses. Berdasarkan penyelidikan, tidak ada akses masuk ke workshop selain pintu depan workshop itu. Huang mengatakan ia sudah meminta video CCTV dekat TKP. Ada 4 CCTV di depan pintu TKP itu. CCTV akan secara otomatis terreset setiap 7 hari. Emas yang dicari polisi hilang. Huang berasumsi teman perampok Sompat yang membunuh Sompat kemudian membawa kabur emasnya. Kepala kepolisian mengatakan keberhasilan kasus ini akan mempengaruhi posisinya. Jadi, ia berjanji akan memberikan jabatan wakil ketua bagi salah satu di antara Huang atau Tai yang berhasil menemukan emas dan siapa pembunuh Sompat. Ching menunggu di bandara sampai malam hari. Dengan angkuhnya, Tang beralasan kalau ia sangat sibuk mengurus kasus sehingga terlambat datang. Tang baru menyadari kalau Ching ternyata gagap setelah pertemuan mereka. Tang kemudian mengajak Ching ke klub dan bersenang-senang di sana dengan teman polisi Tang yaitu Tai. Tang memasukkan pil ke minuman Ching. Ching yang mempunyai mata jeli mengetahui itu dan mengganti gelas minumannya dengan gelas Tang. Ketika meminum minumannya, Ching merasa pusing. Ternyata gelas minuman Tang berisi pil lebih banyak sehingga Ching mabuk berat. Hari pertama, Ching memergoki Tang sedang mengintip. Tapi Ching malah kena getahnya karena ternyata Tang sedang mengintip wanita pemilik kontrakan bernama Xiang. Selanjutnya, Tang mengajak Ching menemaninya memecahkan kasus. Tapi ternyata mereka ke toko hewan dan mendandani seekor anjing di salon. Tang meminjam uang Ching untuk membayar jasa salon di sana. Anjing itu kemudian diberikan kepada seorang lansia yang sebelumnya menelpon Tang di klub untuk meminta bantuan Tang mencari anak anjingnya yang hilang. Tang menipu lansia itu demi cuan. Tang berniat membeli kalung. Tang kembali memaksa Ching untuk memberinya uang dengan alasan kalung yang dibelinya untuk memecahkan kasus lagi. Ching memberinya uang dan segera pergi. Ching kecewa. Ia mengepak barangnya dan berniat pulang ke Cina. Melihat Ching mengepak barang, Tang menahan Ching. Ching bertanya apakah Tang memang seorang detektif. Tang mengatakan ya, tapi Ching kemudian membongkar kebohongan Tang. Ching mengatakan kalau kalung yang dibeli Tang bukan untuk keperluan kasus tapi untuk Nona Xiang. Tang juga terlambat menjemput ke bandara bukan karena sibuk memecahkan kasus tapi sibuk bermain judi. Tang tertegun dengan kemampuan analisa Ching yang bisa sedetail itu. Mereka kemudian berdebat tentang pekerjaan Tang. Tang ngotot kalau dia memang bekerja memecahkan kasus. Dan lagi-lagi Ching membongkar kebohongan Tang. Dia menunjukkan arsip yang ada di rumah Tang yang menunjukkan Tang hanya seorang pencari informasi biasa dan bukan detektif. Akhirnya Tang mengakui kalau dia bukan detektif. Tang kemudian meminta Ching tinggal di Thailand selama 7 hari sesuai permintaan nenek Ching karena Tang tidak ingin mengecewakan nenek Ching.
Pada hari kedua, Tang menerima telepon yang mengatakan dia akan dikepung polisi dengan tuduhan melakukan pembunuhan dan juga menyembunyikan emas hasil rampokan. Tang berusaha kabur. Ching kemudian muncul membantu Tang saat Tang hampir ditangkap polisi Huang. Huang sukses dibuat terluka oleh Ching. Alhasil, mereka berdua pun menjadi buronan polisi. Setelah berhasil kabur dari polisi, mereka kembali berhadapan dengan 3 orang yang merupakan komplotan perampok yang melakukan perampokan di toko emas bersama Sompat. Ching dan Tang berhasil ditangkap dan diborgol. Mereka bertanya di mana Tang menyembunyikan emas mereka, tapi Tang benar-benar tidak tahu karena bukan dia yang mencuri emas itu. Tang melihat seutas besi di tanah. Ia mengambilnya untuk mencoba membuka borgol mereka. Tang memukul perampok dan mereka pun berhasil kabur. Mereka kemudian melihat wajah mereka terpampang di mana-mana. Tang mencoba menghubungi Tai untuk membantunya. Ching memperingatkan Tang untuk tidak mempercayai polisi karena Ching curiga kalau ada oknum polisi yang terlibat dalam perampokan itu. Tang tidak peduli. Dia yakin bahwa Tai itu adalah sahabatnya. Tang janjian dengan Tuan Tai di rumah Xiang, tapi ternyata komplotan perampok juga mencari mereka di rumah Xiang. Tai datang. Polisi Huang juga datang ke rumah itu. Secara tak terduga, mereka semua bersembunyi di kamar Xiang. Adegan kocak yang menunjukkan pertemuan semua pihak di kamar Xiang begitu lucu. Tapi Tai akhirnya bisa membuat mereka semua lolos dengan berpura-pura sedang memberikan kejutan kepada Xiang. Anak buah polisi Huang pada saat itu sudah melihat Ching dan Tang di dalam lemari, tapi dia berpura-pura tidak melihat mereka. Setelah Huang pergi, Tai memberikan Ching dan Tang tiket untuk meninggalkan Thailand. Untuk ucapan terima kasih, Tang memberikan jimat kepada Tai. Mereka ke pelabuhan kapal. Ching memberitahu kalau Tang memang terduga kuat sebagai tersangka, tapi Tang tegas mengatakan bukan dia yang membunuh Sompat. Dia memang sempat dihubungi oleh seorang untuk datang ke lokasi kejadian, mengambil patung Buddha dari TKP ke sebuah parkiran sepi. Barang itu diminta diletakkan begitu saja di samping sebuah van tua. Tang mengikuti instruksi itu dan pergi dari sana tanpa tahu isinya apa. Ketika waktunya berangkat, Tang malah menolak naik kapal karena melihat orang-orang yang ada di dalamnya dan mengetahui tujuan mereka akan ke Afrika. Mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand dan memecahkan kasus pembunuhan itu. Mereka ke lokasi parkiran. Ching melakukan analisa di sana. Mereka mencari tahu siapa pemilik van itu. Ternyata van itu punya penjual ikan, tapi van itu sudah lama dibuang ke tempat sampah. Mereka pun ke daerah pembuangan sampah akhir. Sayangnya, mereka tidak bisa menemukan van itu. Mereka akhirnya kembali ke lokasi TKP. Ching melihat ada CCTV di sana. Mereka pun masuk ke dalam. Di TKP, mereka menemukan potret Sompat dan anaknya dan sebuah kamera tanpa memory card. Mereka kemudian masuk ke kamar anak Sompat yang nampak lama tidak ditempati. Tiba-tiba seseorang masuk ke TKP. Mereka bersembunyi di bawah tempat tidur, dan Ching menemukan tanda di dinding bawah tempat tidur itu. Hari keempat, mereka kembali menemui polisi Tai untuk meminta tolong diperlihatkan hasil video CCTV di TKP. Tai kaget kenapa mereka masih di Thailand. Tai keberatan memenuhi permintaan mereka karena itu beresiko. Tapi Tang mengancam akan memberitahu istri Tai kalau Tai berselingkuh. Akhirnya mereka menyusun rencana. Tang bertugas memancing polisi keluar kantor polisi, sementara Tai akan mendampingi Ching melihat video CCTV. Tang membuat perangkap dan kemudian sengaja memancing polisi supaya sibuk untuk mengejar dirinya. Ching dan polisi Tai mulai memperhatikan hasil video CCTV di kantor Huang. Ching kemudian menganalisa setiap detail yang ada di video dengan begitu cepat. Tai memberikan dokumen laporan kasus Sompat kepada Ching. Ching mulai menganalisa dokumen Sompat. Ternyata anak Sompat yang bernama Dan telah menghilang setahun yang lalu. Mereka kemudian menemukan Sompat sering berada di sebuah kedai kopi. Mereka ke kedai kopi itu. Ching juga mencoba duduk di kursi yang biasa diduduki Sompat selama di kedai, dan ia menemukan sebuah apartemen yang menjadi perhatian Sompat. Tang menyogok pegawai apartemen untuk mendapatkan nama pengunjung apartemennya. Ching menemukan sebuah nama penghuni apartemen yang mempunyai hubungan dengan Dan anak Sompat.
Mereka berpura-pura menjadi polisi dan menemui penghuni apartemen itu yang ternyata seorang gadis muda keturunan Cina bernama Snow. Tang menunjukkan foto Sompat dan anak Sompat. Snow mengenali foto anak laki-laki itu bernama Dan yang ternyata adalah teman sekolah Snow. Tapi Snow katakan kalau Dan sudah lama tidak ke sekolah. Keluar dari apartemen, mereka ditangkap kembali oleh anak buah Tuan Yang, bos besar yang ternyata pemilik emas yang hilang itu. Siang yang ternyata mengenal Tuan Yang muncul dan meminta pengampunan untuk Tang dan Yin. Tuan Yang pun meminta mereka menemukan emasnya dalam waktu 10 hari. Tang berusaha menawar waktu lebih banyak, tapi Tuan Yang memberikan waktu lebih sedikit. Mereka akhirnya sepakat untuk menemukan dalam waktu 5 hari, tapi Ching malah mengatakan dapat menemukannya dalam waktu 3 hari. Tang marah besar pada Ching. Tang menjelaskan bahwa Ching tidak tahu kalau Tuan Yang itu orang berkuasa dan punya power di Thailand. Mereka bisa mati kalau emas itu tidak ditemukan dalam 3 hari. Mereka pun berpisah. Ching berusaha mencari informasi lebih banyak lagi, sementara Tang tetap diburu oleh polisi Huang. Ching bertemu Snow dan diajak Snow ke apartemennya untuk makan. Ching bertanya kenapa Snow selalu sendirian di apartemen itu. Snow menjelaskan kalau ia hanya tinggal berdua dengan ayah angkatnya, dan ayahnya itu sudah berangkat kerja. Snow kemudian memberitahu Ching kalau dia tahu Ching dan Tang bukan polisi. Mereka mulai berbincang-bincang. Tiba-tiba ayah angkat Snow, Tuan Li, pulang. Ching seketika seperti teringat dengan sosok Tuan Li. Ching mencoba mengingat dan ternyata Tuan Li pernah dilihatnya di tempat pembuangan sampah saat mereka mencari van tua yang dilihat Tang di parkiran. Tang dan Ching akhirnya bertemu kembali di workshop Sompat. Ching mulai berspekulasi kalau pembunuh sudah bersembunyi seminggu lamanya di workshop Sompat. Mereka kemudian melakukan reka adegan saat Tang datang menemui Sompat. Ching meminta Tang mengingat jelas setiap gerak-gerik Tang dan Sompat pada saat mereka bertemu. Ching bertanya apakah Tang melihat posisi Sompat seperti adegannya. Tang menjawab ya. Ching kembali melanjutkan analisa dengan mengatakan bahwa itu artinya pembunuhnya adalah orang yang diperagakannya tadi. Tang bingung. Ching menjelaskan kalau pembunuhnya sengaja memasang lampu terang untuk menyilaukan pandangan Tang supaya tidak bisa melihat wajah pembunuhnya. Tiba-tiba pembunuhnya muncul. Tang pun berkelahi dengan pembunuhnya. Pembunuhnya membakar lokasi TKP. Ching hampir kehabisan oksigen. Tang terpaksa kencing di sebuah kain. Kain itu lantas dijadikan penutup hidung dan mulut untuk Ching. Dengan bantuan kain keramat itu, akhirnya Ching bisa lolos keluar dari TKP bersama Tang. Mereka kembali ke rumah Xiang dan ternyata Xiang sedang disekap polisi yang juga komplotan perampok emas. Anak buah polisi Huang meminta Tang segera memberitahu di mana emas rampokan itu berada. Tang dan Ching berusaha mengulur waktu. Mereka berpura-pura adu mulut. Mereka kemudian menyerang polisi itu. Polisi itu menembak Tang dan sayangnya peluru itu nyasar mengenai Xiang. Tang menghajar polisi itu habis-habisan. Ching dan Tang kemudian membawa Xiang ke rumah sakit. Tang menolak ketika Xiang meminta mereka segera meninggalkan rumah sakit demi Xiang. Polisi pun muncul untuk memburu mereka. Ching membuat rencana dengan menghubungi geng perampok dengan mengatakan emas yang mereka cari ada di rumah sakit. Ching menggunakan geng perampok sebagai umpan untuk mengelabui polisi. Saat polisi hampir saja menemukan mereka di kamar pasien, pada saat bersamaan polisi bertemu dengan geng perampok. Alhasil, kelompok polisi Huang berbalik memburu geng perampok. Kesempatan itu digunakan Ching dan Tang untuk kabur. Ching dan Tang kembali menemui Snow. Ternyata di sana Snow sudah tak sadarkan diri karena percobaan bunuh diri dengan sebuah diary di sampingnya yang hampir terbakar habis. Mereka membawa Snow ke rumah sakit. Ching membaca diary Snow. Ternyata mereka menemukan motif pembunuhan Sompat di sana. Ching juga menemukan halaman yang telah dirobek. Mereka kembali dikejar polisi. Pada saat itu juga Ching menemukan petunjuk kasus dari jatuhnya obat-obatan dari dalam laci. Mereka berniat kembali ke TKP karena Ching yakin emasnya ada di TKP dan sudah tahu siapa pembunuh Sompat. Sayangnya niat mereka terhalangi oleh kelompok polisi.
Polisi Huang dan polisi Tai beserta anak buahnya kali ini lebih serius mengepung Qing dan Tai karena mereka sudah berhari-hari dibuat kewalahan saat mengejar mereka. Mobil yang dipakai Qing dan Tang rusak parah, tapi mereka tetap berusaha menghindar dan tidak tertangkap. Mereka mencuri bajai untuk menjadi kendaraan mereka. Saat mereka nyaris terkepung, bantuan dari langit datang menolong mereka. Gerombolan bajai seketika muncul dan menghalangi jalan polisi. Qing dan Tang akhirnya bisa lolos dan berhasil masuk ke lokasi TKP. Di luar TKP, polisi juga sudah mengepung. Mereka diminta untuk menyerahkan diri. Qing dan Tang tidak peduli. Mereka terus mencari emasnya karena kalau tidak, mereka sudah pasti akan berakhir di penjara. Sebuah patung kemudian muncul dari dalam TKP. Kelompok polisi melihat patung itu. Qing dan Tang nampak bersembunyi di balik patung. Tang dan Qing mencoba bernegosiasi dengan polisi. Tang kemudian menghancurkan bagian patung, dan ternyata emas yang mereka cari ada di dalam patung itu. Polisi mengecek kebenarannya, dan memang itu emas asli. Qing dan Tang meminta polisi mempercayai penjelasan mereka. Mereka akan membuktikan semua itu dengan mempertemukan polisi dan tersangka pembunuhan Sompat. Huang memberikan kesempatan, tapi mereka harus mau diborgol. Di perjalanan, Qing menjelaskan cara dan motif tersangka membunuh Sompat dan meminta Tang yang menjelaskan ketika mereka bertemu dengan pembunuhnya karena Qing gagap. Mereka ke rumah sakit menemui Snow. Di sana ada Tuan Li, ayah angkat Snow. Tang mulai menjelaskan apa yang disampaikan Qing kepadanya tadi. Tang menjelaskan kalau kasus pembunuhan Sompat dan perampokan emas adalah dua kasus yang berbeda. Pembunuhan tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan emas, yang membuat ini seakan-akan berhubungan karena Sompat adalah salah satu dari anggota perampokan. Pada 7 hari sebelum kejadian, ada yang menghubungi Tang, dan itu adalah Tuan Li. Tang diminta Tuan Li ke workshop Sompat, jadi yang ditemui Tang saat tiba di workshop bukanlah Sompat tapi Tuan Li. Tuan Li tahu kalau CCTV di depan pintu masuk workshop akan direset setiap 7 hari. Jadi Tuan Li masuk ke TKP pada hari ke-7 supaya tidak terekam pantauan CCTV. Tuan Li bersembunyi di bawah ranjang. Itu diperkuat dengan temuan bukti goresan di dinding bawah ranjang anak Sompat. Pada waktu yang tepat, Tuan Li kemudian keluar dari persembunyian dan membunuh Sompat dengan besi Vajra. Tang kemudian datang dan diterima Tuan Li. Setelah membayar Tang, Tuan Li segera masuk ke peti yang akan dibawa Tang. Menyalakan Bluetooth dengan ponselnya supaya Tang tahu Sompat yang dilihatnya sedang bekerja. Tang mengira membawa keluar patung Buddha. Polisi menduga Tang membawa keluar emas, padahal yang sebenarnya Tang bawa keluar adalah Tuan Li. Motif Tuan Li membunuh Sompat adalah untuk balas dendam pada Sompat karena sudah mengganggu putrinya Snow. Tuan Li mengetahui perbuatan Sompat dari diary Snow. Di diary, Snow menuliskan bahwa Sompat sering mengikuti Snow. Bahkan parahnya lagi, Sompat menculik dan memperkosa Snow di workshopnya. Tuan Li mengakui kebenaran cerita di diary Snow, tapi ia mengelak telah membunuh Sompat. Tuan Li meminta bukti. Qing kemudian menunjukkan speaker Bluetooth yang diaktifkan Tuan Li dengan ponselnya untuk mengelabui Tang. Qing menantang Tuan Li menyalakan ponselnya. Qing yakin ponselnya akan secara otomatis terkoneksi dengan perangkat Bluetooth itu karena sudah terkoneksi sebelumnya. Tuan Li akhirnya tidak bisa mengelak. Ia menyampaikan perasaan cinta dan sayangnya pada Snow. Ia membunuh Sompat karena rasa cintanya itu. Tuan Li kemudian meloncat dari jendela rumah sakit dan ditabrak mobil Tai yang kebetulan baru saja tiba. Tuan Li pun meninggal di tempat. Misi mengungkap kasus berhasil, dan polisi Tai diangkat menjadi wakil ketua polisi karena dianggap berhasil menemukan emas dan tersangka pembunuhan Sompat. Polisi Huang yang sebelumnya menargetkan dirinya yang akan diangkat akhirnya harus gigit jari. Qing berpamitan pada Xiang. Tang mengantarkan Qing ke bandara. Saat di jalan, Qing nampak merasa gelisah. Ketika kendaraan yang mereka tumpangi melewati sebuah tempat, Qing teringat sesuatu. Tempat itu ternyata adalah rumah bordil untuk gay. Ia baru teringat kalau tempat itu sering dikunjungi Sompat. Sompat bercerai dari istrinya karena penyimpangan seksualnya ini. Qing kembali menemui Snow. Qing menceritakan kisah seorang ayah yaitu Sompat yang kehilangan anaknya dan Sompat mencurigai kalau anaknya itu dibunuh oleh seorang perempuan.
Sompat membuka album foto sekolah Dan. Sompat menemukan Dan bersama Snow di beberapa potret. Itulah alasannya Sompat mulai mengikuti Snow. Snow mulai gelisah dan takut ketahuan. Snow kemudian membuat rencana melenyapkan Sompat tanpa harus ia sendiri yang turun tangan. Snow yang tahu kalau ayah tirinya memiliki rasa cinta terlarang pada dirinya, kemudian memanfaatkan perasaan Tuan Lee. Snow mengarang cerita tentang perbuatan keji Sompat pada dirinya dan sengaja membiarkan ayah angkatnya itu membacanya. Ching berasumsi halaman yang robek pada Diary Snow berisi skenario bagaimana cara membunuh Sompat, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam workshop Sompat, dan bagaimana caranya supaya bisa keluar tanpa ketahuan setelah berhasil membunuh Sompat. Snow tidak menyangka Ching dan Tang akan kembali menemuinya. Snow pun sengaja meminum pil dan membakar diary-nya untuk membuat alibi. Ching mengatakan Snow memainkan perannya di balik layar dengan baik. Sayangnya Snow ceroboh akan satu hal. Snow tidak tahu kalau Sompat itu gay, jadi tidak mungkin Sompat menculik dan memperkosa Snow. Snow berpura-pura tidak mengerti maksud Ching. Ching mengatakan kalau itu hanya hipotesanya. Ching tidak dalam misi membawa kasus Snow lebih lanjut, tapi Ching membuat Snow merenungi kembali perbuatannya itu. Karena kunjungan tiba-tiba ke rumah sakit, Ching akhirnya ketinggalan pesawat. Tang meminta Ching untuk tinggal seminggu lagi di Thailand. Film ini ditutup dengan adegan Ching dan Tang berkunjung ke sebuah lab. 3 bulan setelah kasus itu, ternyata Ching dan Tang telah diangkat menjadi detektif. Di lab yang mereka kunjungi itu berisi peralatan canggih untuk keperluan memecahkan kasus. Dan mereka diberi kebebasan untuk bisa memilih salah satu dari alat di sana. Wow, tampaknya mereka akan kembali beraksi menangani kasus kembali.